saya atau Syahbini silakan. Tapi mohon untuk tertib ya. Assalamualaikum Ustaz Tri Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya khair, ya khair. Alhamdulillah khair. Kami tidak pandai dalam bahasa Arab, Ustaz. Bakhair Ustaz Tri Sultan, bakhair. Ini Ustadz Bairul ini. Gini ya, diteruskan saja diskusi yang kemarin Ustadz. Mungkin Ustadz Bairul bisa atau Ustadz Dian bisa. Silakan Ustadz Tri Sultan. Yang mana ini? Yang tarif daripada bid'ah atau tri tauhid itu apa, uluhiyah rububiyah, pembagiannya itu bid'ah gitu. Jangan terlalu jauh-jauh. Ya. Sederhana saja. Oh ya, yang sederhana. Contoh apa ya? Yang pertama, kita ini sama ke Islam toh. Nah, betul. Kita semua ini adalah penganut agama Islam. Siap. Kita semua penganut agama Islam. Kewajiban kita adalah belajar tentang agama Islam ini dengan benar. Ya, Masya Allah sekali itu. Dan mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, kita di sini bukan untuk berdebat siapa yang menang, siapa kalah. Betul. Nah, kita di sini diskusi untuk mencari kebenaran. Itu yang kita tanamkan dalam diri masing-masing. Nah, Diskusi artinya untuk begini ya. mencari kebenaran. Bukan Artinya untuk begini. menang. Nanti di pihak Aswaja itu menunjukkan beberapa ilmu yang dia ada. Ya, terus antum balas dengan apa kemampuan antum gitu ya. Begini, kembali lagi, sekali lagi, tujuan kita di sini sama-sama diskusi untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang kalah kan? Siap. Istifadah lah nanti kalau itu. Itu bagaimana? Atau ingin menang kalah ini? Siapa yang menang, siapa kalah, begitu? Kalau menang kalah kami Bang. kalah. Kita dari Asuhaja itu tidak pernah mau menang atau kalah. Bukan itu tujuan kita sebenarnya. Untuk mengedukasi. Iya, itu saya Untuk bilang. mencari suatu kesimpulan gitu. Iya, itu yang saya bilang dari awal. Kita kan sama-sama Islam ini kan, Ya, nah, sama-sama Islam. sama-sama diwajibkan untuk belajar kan. Dan diskusi untuk mencari yang mana yang terbaik kan, bukan untuk saling menjatuhkan siapa. Bukan bela bambu ini kan. Iya, betul. Satu diangkat, satu dipijak, tidak seperti itu. Iya, bukan bela bambu, Bukan. kita untuk mencari kebenaran. Murni. Artinya begini, andainya nanti antum bisa menunjukkan burhan-burhan yang kuat dan kami akan taslim. Begini. Itu saya bilang, lapangkan dada, ikhlaskan untuk mencari kebenaran. Itu dulu. Siap. Itu dulu. Bukan untuk menang kalah. Iya, Ustaz. Gitu. Yang pertama, karena kan kita semua beragama Islam kan, mengklaim saya kita semua beragama Islam. Alhamdulillah. Nah, namun yang menjadi soal, kita mayoritas Islam di Indonesia, tapi kenapa kita lemah? Karena penganutnya tidak tahu atau kurang paham tentang agamanya itu apa. Ada ketika ketemu dengan seseorang di mes atau di mana di jalan, kita tanya Islam atau bukan? Islam lah, Islam. Ketika ditanya apa itu Islam, dia jawab tak ada jawabannya. Islam itu Isa, subuh, maghrib, zuhur. Ini kan pemahaman yang mestinya dipahami. Sama seperti ditanya gini ya. Sholat nggak? Sholat. Kalau emang sholat berapa rukun untuknya? 2 malah jawabnya. Kan gitu ya. Ya, itu. Satu orang yang mana? Misal kalau ada orang seperti itu, tapi alhamdulillah nggak ada. Cuma kembali lagi. Sama-sama kan tadi kan kita sama-sama wajib belajar kan. Apa itu Islam? Mana Islam?
Ma makna Islam? Siapa yang mau jawab tuh? Waduh, nggak ada yang berani jawab Ustaz. Islam apa dulu nih Ustadz Tri Sultan? Kalau yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi di Arba'in Nawawi itu ya Maksudnya apanya itu pertanyaan secara etimologi atau secara terminologi? Bebas. Pemahaman kita tentang Islam apa yang kita pahami masing-masing kan? Nggak boleh. Nah, Kan harus ada referensi. Kalau di Jawahirul Kalamiyah itu begini ya. Ma ma'nal Islam. Al-Islamu huwa al-iqraru bilisan wa tasdiqu bil qalbi bi an jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun wasidkun. Itu kalau di Jawahirul Kalamiyah. Redaksinya seperti itu. Bisa diterima Ustaz? bisa. Kan banyak ulama yang mendefinisikan Islam sebagai mata yang tadi kita bacakan. Yang pernah saya baca dan pelajari adalah pengertian yang disampaikan sama Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Belum menyebutkan pengertian Islam. Muhammad siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Oh iya siap. Syekhul Islam ulama kapan itu? Syekhul Islam. Bentar. Syekhul Islam itu bukan nama sembarangan loh. Ulama kapan itu Ustaz? Baru saya tahu. Saya soalnya kalau Syekhul Islam itu saya catat siapa aja. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Oh iya. Siap. Aman Ustaz. Lanjut. Nah, Oh, Jangan lupa catat, tolong dicatat. nah, siap. nah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mendefinisikan Islam adalah al-islamu huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ati wal ibti'adu anisyirki. Nah, artinya Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala totalitas ini, tunduk dan patuh kepadanya, yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta menjauhi perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Itu pengertian Islam oleh beliau. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian juga Islam sebagaimana ketika malaikat Jibril turun ke bumi bertanya kepada baginda Muhammad SAW, sampai hadis ini dikatakan sebagai hadis Jibril. Kata Jibril, wahai Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kata Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Seterusnya. Itu Islam yang kita pahami. Kalau salah, mohon koreksinya. Itu saya pahami. Siap. Jadi begini Ustadz ya, apa yang dinarasikan antum dari awal sampai sekarang ini kan istilahnya ingin menguatkan Islam gitu ya. Ya. Dan memang begini, dari zaman Sayyidina Umar itu pernah berkata, Islam ini tidak akan kuat kecuali ada jamaah. Jamaah tidak akan kuat kecuali ada ketuanya. Ketua tidak bisa berdiri tanpa adanya ketaatan, dan ketaatan itu hanya kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam dari Sayyidina Umar, saya kutip di buku Khazanah Aswaja. Terus begini.
mulai kita pecahkan dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampailah ke zaman Imam Haromen, Imam Ghazali, sampailah ke zaman Ibnu Taimiyah. Itu semua orang sepakat ya bahwa tawasul, istighosah itu sah dalam Islam. Terus kemudian di situ tidak ada pembagian 3 tauhid. Muncullah Ibnu Taimiyah, mereka sudah mulai membuat kelompok. Ya, mereka mulai mengharam-haramkan apa yang tidak haram. Lah ini mulai terjadi perpecahan. Maka sekarang kita sedang meluruskan. Itu gimana pendapat untuk itu? Contohnya mengharamkan yang halal diharamkan. Contoh yang mana? Nah itu, kalau kita baca ya kasus Ibnu Taimiyah itu, mengapa dia dipenjara? Yang pertama, beliau mengharamkan tawasul. Mengharamkan tawasul kepada orang yang sudah mati. Padahal dari awal tuh, sebelum sampainya Ibnu Taimiyah, tawasul kepada orang yang hidup dengan orang yang mati itu sah. Sah dalam agama ini. Tidak pernah ada yang mengharamkan. Sampainya Ibnu Taimiyah, tawasul dan istighosah kepada orang yang sudah meninggal itu diharamkan. Sehingga di situ terjadi perdebatan dan Ibnu Taimiyah dipenjara. Kemudian pahaman ini disuburkan lagi oleh beliau yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus sekarang diikuti oleh Yulianto dan kawan-kawannya, termasuk Sultan Mataram dan kawan-kawannya. Gimana katanya? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tawasul kepada orang meninggal itu terlarang. Dan apa dasarnya? Apakah pernah kita baca? Apa alasannya sehingga belum mengatakan haram? Kurang tahu Ustaz. Coba sampean diujakan apakah benar seperti itu perkataan saya. Kembali ke tawasul, apa tuh pengertian tawasul? Enggak, apa yang saya katakan itu betul atau tidak coba? Itu dulu, nanti kita ke tawasul. Enggak, karena kan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tawasul harus kita pahami bersama apa itu tawasul. Jangan sampai kita belum sama apa itu tawasul. Belum kita tahu apa itu tawasul langsung kita salahkan orang yang pro dan kontra, itu yang keliru. Jadi kita samakan dulu apa itu tawasul. Coba kalau menurut antum apa tawasul itu? Enggak, tadi kan kita yang menyampaikan tawasul, bukan saya. Oh. Tapi disepakati dulu pernyataan saya itu sah ya, betul ya? Nah, kan kita yang menyampaikan. Saya di sini kan berkunjung kan, bukan sebagai pemateri di sini. Saya hanya berkunjung undang. Oke, jadi begini Ustaz. Nah, Tawasul itu adalah pendekatan diri kepada Allah dengan wasilah atau media perantara. Baik itu dengan amal soleh, nama, asma wa sifat ataupun zat ya. sahih. Bisa diterima? Saya tambahkan. Betul sahih. Kalau begitu saya terima. Tawasul adalah Saya cara pendekatan diri. Mau ditambahkan itu. Sebentar. Mau dirapikan jawaban saya mulai Ustadz JLC. Silakan. bukan nggak rapi. Udah. Jawabannya betul, bukan. Iya, ditambahkan. Tawasul itu secara bahasa dan secara istilah beda. Kalau secara bahasa ya perantara ya secara bahasa. Adapun secara istilah ini definisinya itu bisa saya definisikan dengan tata cara prakteknya. Tawasul dalam istilah atau dalam syariat, dalam praktek itu ialah seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang Allah sukai. Hanya sekedar menyebut saja. Contoh, ya Allah, dengan sholatku ampunilah dosaku. Ya Allah, dengan amalan solehku puasa, mudahkanlah rezekiku. Kita di sini nggak minta sama sholat, wahai sholat, tolong mudahkan rezeki saya. Enggak.
Kita nggak bilang sama puasa, wahai puasa, tolong mudahkan rezeki saya. Enggak. Hanya sekedar Sebagaimana- menyebut. Ya, sebagaimana ada Contoh orang lain. yang ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Betul. Mereka bertawassul dengan ibadah-ibadah mereka kan. Betul. Nah, kemudian hal yang sama seperti kita hanya sekedar menyebut nama-nama ulama atau nama-nama nabi. Misal, ya Allah, dengan hak para nabi ataupun dengan keluarga nabi yang notabene itu bukan nabi ya. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Kita hanya sekedar menyebutkan saja, bukan meminta kesimpulan itu. Sekedar menyebutkan, ya Allah, dengan jah atau dengan hak Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, mudahkanlah rezeki saya. Kita nggak minta. Jangan dipotong dulu. Ya dah. Kita nggak meminta sama nabinya atau sama keluarga nabi, tidak. Kita mintanya sama Allah. Hanya saja menyebutkan nama saja, sama seperti menyebutkan amalan soleh, menyebutkan nama nabi, nama non nabi seperti keluar ahlul bait dan para alim ulama. Kemudian mau itu masih hidup atau orang sudah meninggal, karena kita tidak bisa, karena kami tidak membedakan antara yang hidup dan mati. Kenapa? Karena dalam kasus ini, dalam definisi tawassul pertama ini, kita bukan minta sama orang itu, kita langsung minta sama Allah. Sebagaimana amalan soleh. Amalan soleh itu makhluk hidup atau makhluk mati? Apakah makhluk? Wah, ini jadi bid'ah ini pertanyaan, apakah amalan soleh itu makhluk? Ya, meskipun apapun selain Allah itu makhluk ya. Jadi kita nggak minta sama hal tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah ini yang jadi khilafnya. Kalau untuk Wahabi, saya nggak bilang antum Wahabi ya bang ya. Betul, saya jujur saja karena saya nggak kenal antum, jadi saya nggak bilang antum Wahabi. Untuk yang pengalaman saya diskusi sama Wahabi itu, mereka tidak paham dua definisi ini. Adapun definisi yang kedua, di sini yang letak konfliknya, letak kontranya itu. Definisi tawassul yang kedua, dua-duanya ini benar ya, yakni kita minta didoakan. Nah itu, bukan minta langsung ya, bukan bil mubasyarah, bukan secara langsung, tapi minta didoakan. Kalau bil mubasyarah itu, ya kalau bil mubasyarah itu gini, wahai Syekh, tolong ampuni saya, tolong mudahkan rezeki saya. Ini mubasyarah, langsung ke orangnya. Kalau tawassul itu minta didoakan, wahai Syekh, tolong doakan saya. Wahai Rasulullah, tolong mintakan hujan kepada Allah dan lain sebagainya. Ini tawassul praktek yang kedua. Praktek yang kedua ini sesama Wahabi dan panutannya konflik. Syekh Ibn Taimiyah tidak mensyirikkan praktik seperti ini, tetapi ulama Wahabi mensyirikkan hal seperti ini. Gitu Ustaz, definisi tawassul yang kami pahami. Begitu. Contoh yang kedua Silakan tadi, Ustaz. Contoh yang kedua tadi yang kita sebutkan bahwasanya tawassul kepada orang soleh, misal kepada Nabi. Tadi disebutkan bahwasanya minta tolong sama Nabi, wahai Nabi, doakan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ini berlaku ketika Nabi hidup ataukah setelah meninggal? Berlaku juga. Ya, berlaku juga mau masih hidup atau setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalilnya dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, di mana ada seorang laki-laki datang ke kuburan Nabi terus berkata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahu qad halaku." Wahai Rasulullah, tolong mintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatmu sedang celaka. Karena waktu itu sedang musim penceklik. Ya. Gitu. Setelah itu laki-laki tersebut melapor ke Sayyidina Umar. Laki-laki itu dikatakan Bilal bin Haris. Kemudian laki-laki itu melapor ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis. Kemudian setelah itu ya begitu sampai ceritanya. Dan asar ini dinilai sahih oleh Syekh
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nah, jika itu benar-benar sahih, kenapa bertentangan dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tidak mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah minta kepada paman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Coba antum baca hadisnya. Itu beliau minta didoakan sama paman Rasulullah atau bi ammi nabika. Gimana? Didoakan. Coba tunjukkan. Kita tidak bawa kitabnya. Apa? Yang jelas begitu yang saya dengar. Itu belum jelas. Itu hanya mendengar-dengar namanya, Ustadz, bukan jelas. Kalau antum langsung ngambil kesimpulan pokoknya atau yang jelas, Iya. ini tidak akan adanya diskusi. Ini saling mempertahankan dengar-mendengar, ya kan? Tidak kan? Contohnya tadi kita ini. Kalau saya tanyakan Nabi riwayat yang sahih, apakah riwayatnya sahih bisa diterima? Sahih, disahihkan oleh Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah tidak ada iskal di situ? Tidak ada iskal antara riwayatnya Sayyidina Umar dengan riwayatnya Hilal bin Haris ini. Bilal bin Haris nggak ada. Karena ini bertentangan. Siapa yang bilang bertentangan? Coba tunjukkan saya satu ulama salaf yang bilang bertentangan. Kalau ada saya masuk Wahabi. Coba sebutkan satu dalil. Sudah. Itu bukan dalil tadi, itu perkataan dia. Itu pengakuan sahabat, tidak cukup sebagai dalil. Tidak, soalnya pengakuan dia ini kan riwayat ini. Dan ini Apanya? dibicarakan sama ulama yang lain. Ini bertentangan. Atau gini saja, prakteknya langsung gimana? Praktek langsung dari siapa ya? Dari ulama-ulama. Bagaimana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta budak kau bangkitlah semua. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan tidak datang ke kuburan Nabi ketika ada permasalahan. Tidak datang kepada Nabi SAW. Ya Nabi, turunkan hujan ya wahai Nabi, bantu kami dalam peperangan. Baru khulaf ar-rasyidin mereka tidak pernah minta kepada kuburan Nabi. Mereka langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wakala mengatakan wa qala rabbukum Dek. Oh, tahu perayaan boleh. Tuhan mengatakan, mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, aku akan ijabah tanpa butuh perantara. Fokus pada data Ustadz. Nah, Saya sudah tampilkan ada sahabat namanya Bilal bin Haris atau seorang laki-laki yang kemudian diikrarkan oleh Sayyidina Umar. saya kurang apanya, Bang? Kurang tahu Kurang apanya. Kurang apa? Kurang apa namanya? Kurang informasi karena itu bertentangan dengan dalil, dengan nas. Itu riwayat. Tidak ada yang bilang bertentangan. Coba tunjukkan saya siapa ulama yang mengatakan bertentangan. Ini bertentangan. Ulama sebelum enggak, yang kalau antum tidak bisa membawakan data siapa ulama yang bertentangan, berarti saya anggap menurut antum yang bertentangan, bukan menurut ulama. Siapa? Itu perlu dikaji. Dan itu agak bertentangan dengan dalil, dengan nas. Tidak bertentangan. Siapa bilang bertentangan? Antum doang yang bilang bertentangan kok. Begini Ustaz, semuanya ya, saya tangai begini. Seandainya antum mengatakan ini bertentangan, antum maka harus menghadirkan mukobil. Nah, Pembanding, di mana bertentangannya dengan dalil apa, kan begitu ya? ketika kita menyampaikan pendapat ulama, qaul ulama, harus sertakan apa dalil mereka sehingga mengatakan demikian. Iya. Dalil, Pak. Karena kita beragama kan harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan ulama itu bukan dalil, tapi setiap ulama itu ketika ia menyampaikan sebuah kesimpulan
atau pernyataan, mereka senantiasa dibangun atas dalil dalam Quran maupun Sunnah. Tadi hanya sekedar riwayat, mana dalilnya? Apa dorongan itu? Ustadz, perkataan ulama betul bukan dalil. Kalau perkataan ulama saja bukan dalil, perkataan antum itu lebih aula bukan dalil, bahkan nggak dianggap sama sekali. Makanya saya bukan gimana gitu. Maksudnya kita ini kan bukan ulama ya, Ustadz Tri Sultan ya. Antum, saya minta maaf bukan maksud merendahkan antum. Antum di sini bukan ulama. Kita ini nggak sekelas dengan Imam Nawawi dengan siapapun. Jadi ahsannya itu antum menyatakan antara dua dalil ini bertentangan, antum harus bawakan ulamanya siapa. Begini. Kalau enggak, antum mencoba memahami dalil dengan akal dangkal kita gitu loh. Kan tadi saya bicara juga tentang ulama. Astagfirullah. Sekali lagi, kita bawakan perkataan ulama, harus kita bawakan juga dalilnya apa, dasar mereka menyampaikan itu. Dan kita tarik sepakat, antum juga bilang perkataan ulama itu bukan dalil. Iya, kita sama-sama akui bersama. Nah, perkataan ulama itu dibangun atas dalil. Saya tanya, mana dalilnya? Sudah saya tampilkan Kalau dalilnya. hadis Nabi itu dalil bukan? Mana Hadis Nabi yang bertawasul. Mana hadis Nabi? Ini saya tunjukkan abang. Ya saya tunjukkan ya. Mana hadis? Mana hadis? Saya tunjukkan. Ini di kitab Al-Musannaf fi Al-Ahadits wal Athar. Karya siapa? Ibnu Syaibah. Wafatnya kapan? 235. Ini kurang salaf apa coba beliau? Nah, sekarang kita buka mana tadi udah keluar? Musannaf bin Syaibah. Nah, ini. Nah, di sini perhatikan. Haddasana memberitahu kami oleh Abu Muawiyah daripada A'mas dari Abi Saleh dari Malik Ad-Dar qol. Wa kana khazin, Malik Ad-Dar ini seorang khazin ya, penjaga gudang Sayyidina Umar, penjaga gudang makanan. Qala siapa tadi berkata? Malik Ad-Dar tadi. Asaban nasa qahtun. Jadi telah menimpa musim pancaklik kepada manusia pada zaman Umar. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki ke kubur Nabi. Faqala, maka berkata laki-laki tersebut, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatika, tolong mintakan hujan untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, karena bahwa sesungguh mereka itu sedang celaka. Fa atar rajula fil manam, maka maka laki-laki itu bermimpi bertemu, datang seseorang bertemu dan berkata, I'ti Umar, datang dan bertemulah dengan Umar. Fa aqrikhus salam, dan sampaikanlah salam. Ya, Nabi Muhammad mendatangi dalam mimpi terus berkata, temuilah Umar dan berikan salam. Fa akhbiruhu annakum musqiyuna. Ya, kalau nggak salah barisnya ya. Beritahukan akan dia bahwa sungguh kalian itu sedang mencari air atau hujan. Wa qulnahu, dan katakan kepada dia, alaikal qais. Fa'ata Umar, maka laki-laki tersebut mendatangi Umar. Fa'akhbarahu, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi tadi. Fa'baka Umar, maka Umar pun menangis. Summa qal, kemudian Umar berkata, Ya Rabb, la aluwa illa ma ajastu anhu. Gitu. Ini bukti bahwa hal tersebut itu tidak diingkari oleh Sayyidina Umar. Kalau seandainya hal tersebut syirik, ya, maka Umar akan berkata, Umar akan lebih parah berkata ketimbang Imam Malik berkata, apa? Syirik, ini syirik, tinggalkan. Kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kan nggak ada Umar bilang begitu. Begini. Nah, gitu maksud saya. Alhamdulillah kita berapi-api. Ustaz, sebentar Ustaz, izinkan aku ngomong bentar aja.
Aku mau tanya kepada Ustadz Jian. Tawasul itu haruskah ke kuburan Ustadz? Satu-satu. Begini. Gini kamu itu nyimak dari dulu itu dapat poinnya. Yang dibahas ini sekarang yang kontradiksi. Iya, Kalau tawasul itu sepakat. Jadi sekarang itu yang dibahas itu yang di kuburan. iya aku tahu. Makanya Kamu dari tadi duduk di atas kok nggak nyimak, minta Datang. disepak. Kalau kalau harus nggak harus ya. Cuman ada nggak Rasulullah bertawasul di kuburan? Saya tanya nih, kira-kira ada. Rasulullah lo bertawasul di kuburan. Ini bisa teman-teman cek. Ini saya tulis dulu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini sebentar. Itu Rasulullah pernah datang ke kuburan ya. Cuman biar saya nggak dianggap bohong, Kita saya semua tampilkan dulu. bagi ingat, Apa? bagi ingat kita semuanya dalam kita Apa Ustadz? sebagai pengingat untuk kita semuanya. Ya. Mudah untuk menyampaikan ini dari baginda Muhammad SAW dalam kitab Al-Lu'lu' wa Marjan. Hadis yang pertama adalah yang diikut dalam hadis di kitab tersebut, hadis baginda Muhammad SAW. Redaksi hadisnya Man kadzdzaba alayya atau gimana? man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Betul. Supaya tidak mudah untuk menyandarkan sebuah pernyataan atau sebuah kepada baginda Muhammad SAW. Tapi saya tidak bilang itu hadis Rasulullah kan? Tadi kan? Ya, sini kan pengingat awal untuk kita semuanya. Yang saya bilang sekarang, oh alah nih, ini tunjukin. Saya nggak, antum Ustadz Trisultan, kami membahas hal ini sebenarnya sudah lama sekali. Jadi data-data itu sudah banyak kami kumpulkan sebenarnya. Bahkan jumhur ulama itu semua bertawasul. Tidak ada yang membedakan tawasul antara orang hidup dan orang mati kecuali Wahabi. Saya bilang saya bisa tantang antum begini nih, saya bisa tantang begini, tolong datangkan kepada saya satu saja ulama salaf yang mensyirikkan tawasul dengan orang yang meninggal. Satu saja saya tantang. Nggak bakalan ada kiamat kurang 2 hari. Begini, Betul. begini. Kita beragama ini menurut ulama atau berdasarkan dalil? Kita beragama mengikuti dalil berdasarkan pemahaman ulama, bukan berdasarkan terjemahan atau tekstual semata. Kita beragama berdasarkan dengan nas Al-Quran dengan sunnah ala fahmi salaf. Dengan pemahaman ulama. Ala fahmi salaf. Dengan pemahaman ulama. Nggak harus salaf. Kalau harus salaf, maka saya tanya, ulama-ulama setelah salaf, Imam Nawawi, Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin itu semua dibuang. Kenapa? Mereka bukan salaf. Iya betul. Nah, makanya saya bilang nggak harus salaf. Kalau saya tunjukin, Ala fahmi salaf. Kalau- Karena begini. Karena sekarang kan banyak sekali orang yang diulama-ulamakan kan. Makanya kita dikaitkan kepada Nabi. Ala fahmi salaf. Siapa mereka salaf? Yang paling yang direkomendasi sama Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in. saya nggak percaya Ustadz ada orang belajar agama tok dari salaf. Saya nggak percaya. Kenapa saya bilang orang-orang yang mengaku dirinya belajar dengan pemahaman salaf itu ujung-ujungnya tetap pakai metode khalaf. Contoh tauhid 3. Sejak kapan salaf membagi tauhid jadi 3? Nggak ada. Nggak ada yang bisa langsung ke salaf Ustadz. Iya. Kalau bisa langsung, ulama nggak akan berkata begini, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'. Jikalau bukan karena sanad atau rantai keilmuan,
maka semua orang itu bebas ngomong apa yang dia mau. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita itu nggak bisa langsung, misalnya saya langsung saya klaim ke salaf, kan? Saya nggak punya sanad, nggak bisa. Makanya saya nggak percaya orang-orang yang ngakunya belajar Quran, hadis, berdasarkan pemahaman saleh, ditanya rukun wudhu aja 2 jawabnya. Saya nggak percaya itu. Saya bisa tantang Ini Ustaz. Awal-awal tadi kan antum malah memetik kaul Imam Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Islam, kata antum. Artinya antum tidak senada dengan perkataan antum, kan begitu ya. Coba di apa makna Islam menurut salafus soleh? Coba, jangan menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Sebentar, sebelum jauh Ustadz Tri Sultan, coba belajar yang runut dulu cara berbicara, biar nanti antara perkataan sebelum dan sesudahnya itu tidak kontradiktif Ustadz. Ya, biar belajar runut dulu, berpikirnya yang runut gitu loh, biar nggak kontradiksi. Tadi antum dikritik malah sama Ustadz Abata, katanya antum malah pahami salah, kok bawain imam siapa Syekhul Islam siapa tadi? Itu Muhammad bin Abdul siapa? Wahab. Nah, itu jelas kholaf itu. Kholaf dilun malah, dolalah malah kholafnya itu. Tidak. Betul Ustaz Zian. Tidak. Tamir, lanjut. Astagfirullah. Ya. Mana nih tadi? Masalah apa tadi yang kita bahas ya? Lah saling merendahkan, nanti dia turun. Bang Jo, buat saya moderator Bang Jo. Begitulah Ustadz kira-kira. Saya kasih contoh sederhana gini ya. Tawasul. Kalau dalam Dalam tawasul ya. Tawasul. tawasul itu tidak ada yang membedakan orang mati dan orang hidup. Di era salaf nggak ada. Sekiranya tidak ada yang membedakan. Dan himbauan kepada baginda. Suaranya kecil. Nah, begini. Sekiranya memang tidak ada larangan untuk atau yang boleh perintah bertawasul kepada orang yang meninggal dunia, tentu ada anjuran dari baginda Muhammad SAW untuk menyuruh umatnya, pengikutnya, sepeninggal beliau datang ke kuburan beliau untuk meminta apapun yang diminta melalui wasilah beliau, tawasul beliau. Bukan Coba praktekkan, ini sepertinya terjadi pergeseran definisi. Coba antum definisikan tawasul menurut antum itu apa dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta sesuatu maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama Allah langsung. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau mau pertolongan maka maulah pertolongan untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa terang. Betul. Masalahnya kan kita tawasul itu bukan berdoa ke si mayit. Sebentar. Makanya saya Ustaz. bilang, Tapi- sebentar Ustadz Barul, sebentar. Maksud saya itu sudah mengalami pergeseran. Tolong Ustadz Tri Sultan definisikan kepada saya definisi tawasul menurut antum. Maaf Ustadz Barul, biar langsung ke poin. Silakan. Iya, sama tadi juga, ini kan diksinya pakai dianjurkan. Sebentar Ustaz Trisan, antum dari mana bisa menyimpulkan sesuatu yang sesuatu yang boleh itu harus ada anjurannya? Begini. Dari mana antum bisa menyimpulkan itu? Gitu. Gak apa-apa, satu-satu. Saya dulu. Lanjut, Sultan, Ya, definisinya. Dalam agama itu, dalam perkara ibadah itu asal muslahnya kan haram. Berbeda dengan Enggak, siapa bilang dalil itu? Asal itu tauqif. Ustadz, fokus sama definisi Ustadz. punya mubah saja. Definisi tawasul menurut antum apa? Tawasul perantara. Itu secara bahasa, maksud saya secara istilah yang ada di kitab ulama apa? Sebagaimana yang tadi sampaikan bahwasanya sebagai wasilah kita tersampainya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Yaudah, saya ginikan saja. Saya minta didoakan. Itu tawasul atau bukan? Tawasul. Tawasul. Saya meminta kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang Allah suka. Tawasul atau bukan? Tawasul. Betul.
saya minta langsung sama antum, itu tawasul atau bukan? Tawasul. Ini pesan saya. Saya minta langsung, misal saya minta langsung sama Bang Tri Sultan, tolong kasih saya duit, itu tawasul atau bukan? Bukan. Itu minta itu. Nah, apa namanya? Itu bukan tawasul, apa namanya itu? Itu permintaan. Iya, apa namanya? Istighosah, isti'anah atau apa? Nah, kalau antum nggak tahu saya kasih tahu, itu istighosah namanya. Ini doa Kan juga. itu. Itu doa namanya. Saya minta duit ke antum itu doa. Aku punya tempo aku. Permintaan, Hah? permintaan. Apa? Dengan Suara antum itu kayak mekabom gitu, Ustaz. Harus jelas. doa adalah permintaan. Saya minta duit ke antum, itu doa bukan? Doa, permintaan. Minta Berarti saya syirik dong minta duit sama antum. doa kan terbagi menjadi dua. Oh, doa terbagi dua. Silakan. Apa itu? Ada doa ibadah. Doa kepada Allah, doa kepada makhluk. Doa. Ini dia. Doa. Langsung menjawab. Hati-hati, Ustaz. Doa itu ibadah. Antum yang Doa itu ibadah. Begini. Suaranya nggak jelas ya. Doa memang ibadah, doa ibadah. Cuma dalam kitab Al-Usul Salasah disebutkan doa terbagi dua. Doa Oke, ibadah. saya buka usul salasah. Usul salasah syarah siapa yang antum pakai? Albani. Syekh Al-Aisam. Usul salasah itu Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa? Al-Aisam. Disebutkan doa terbagi dua. Ini kok nggak konsisten ya? Katanya tadi tidak boleh membawa perkataan ulama. Ulama itu kan bukan dalil, dia bilang. Ala fahmi salaf. Antum ini Tri Sultan. Usuli salasa salaf. Jangan Kalau ngomong itu santai-santai. gini, Sultan, kalau ngomong itu pikirkan dulu, jangan sampai ucapan pertama membantah ucapan yang kedua. Mana coba yang kau lebih kemana? Sudah kalau kalau tidak Tadi- sekarang sudah cukupkan sudah pembahasan ini. Enggak, tadi katanya ulama itu bukan dalil, sekarang di bawah usul salasa. Memang usul salasa itu karangan Nabi, Dalil. besar Nabi. Kan tidak sebutkan tadi ini bukan karena Anda. Doa ibadah. Ini. Ya. Mana? Jadi kita bicara tuh. Di bagian yang lain yang tadi diam-diam tiba-tiba banyak kemudian Apa? datang. Jelas suara antum, Ustaz. Kenapa begitu antum? Apa saya yang telinganya budek ini akhir-akhir ini ya? Begini. Sama dengar juga gitu. Kita Yang tidak berbicara silahkan di-mute. dalam kitab Al-Usul Salasa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab doa terbagi menjadi dua. Bentar, syarah usul salasah. Berarti kan syarah siapa? Saya tulis ini. Isam, tidak salah. Ah, Syekh Al-Aisam. Syekh Al-Hisham. Al-Aisam. Hah? Syekh Al-Aisam. Bisa ingat dulu. Saya Salih Fauzan. Bukan. Al-Syekh Abdul Razak Al-Badar Al-Ibnu Utsaimin Al-Barak. Saya punya itu. Wah, saya lebih wahabi nih jangan-jangan. Lebih wahabi dari wahabi antum nih. Ustaz siang, masya Allah. Yang lain kenapa tiba-tiba langsung membelikan lakop-lakop yang begitu? Enggak, saya enggak bilang antum, Ustaz. Itu memang lakop yang diakui oleh bin Baz sendiri. Sama seperti kami. Kami ini disebut apa? Asy'ari. Orang-orang yang, kenapa kami disebut Asy'ari? Karena mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kami disebut dengan Syafi'i. Kenapa? Karena mengikuti Imam Syafi'i.
Yakin untuk Kemudian Syafi'i. orang-orang yang mengikuti metode Muhammad bin Abdul Wahab, karena terus dipanggil Wahabi. Kenapa? Dia mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Dia pakai kitabnya, dia pakai metode tauhidnya. Apakah antum semua di sini 100% mengikuti mazhab Syafi'i ya? Iya, kami mengikuti mazhab Syafi'iyah, tapi bukan berarti kita wajib fanatik buta kepada mazhab itu. Berarti Justru kalau kita hanya mengikuti mazhab Syafi'i, toh itu nggak boleh ikut yang lain, itu namanya fanatik buta. Tapi bukan bermakna kami bukan mazhab Syafi'i, karena ketika disebut mazhab Syafi'i itu bukan berarti kita nggak ikut pendapat lain loh. Secara umum kita mazhab Syafi'i. ya berarti mungkin Nah, sama seperti itu mereka. Secara umum mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab atau disebut dengan Al-Wahabi, kan gitu. mungkin yang antum kira pengikutnya Syekh Muhammad Wahab itu Wahabi, mereka juga mengambil pendapatnya Syekh Muhammad Wahab, juga mengambil pendapat Apa? yang lain. Mereka mengambil tidak semua pendapat dan merujuk kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Nah, Mungkin juga mengambil pendapat ulama yang lain. nggak, maksud saya ada nggak perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang keliru, yang nggak diambil? Ada tidak? Wallahu a'lam, yang sampai saat ini karena Ada. ketemu saya Semuanya benar kalau dari Muhammad bin Abdul Wahab itu. enggak begini. Yang saya pelajari kan baru sedikit ini. Yang saya pelajari saya anggap itu benar. Saya pelajari dalam kitab Al-Usul Salasa wal Arba'ah kitab Islam yang saya pelajari itu saya anggap benar. Oke, nggak masalah. Kita kembali ke laptop saja ya. Doa tadi terbagi dua, silakan Ustaz. Cara Cuma begini, Ustaz. usul Suaranya kalau boleh seperti awal tadi Ustadz, agak clear Ustadz. Jadi kita yang nyimak itu senang gitu Ustadz Tri Sultan ya. Waktu kamu tadi muncul pertama itu suaranya bagus itu Ustadz. Ya betul. Lanjut. Betul. Cuma ya kayaknya saya Nah ini keren ini ayo. kita fokuskan siapa yang berbicara, siapa yang mendengar. Tidak. Ustadz Dian. Bicara langsung. saya boleh, teman-teman yang lain juga boleh. Ustadz Darul di sini ada, baru Ustadz Sahabat, kami silakan bebas. Yang mana coba? Di syarahnya atau di matannya? Di matan juga ada. Oke, di matan. Silakan. Ini saya buka ya. Ini Kitab Tsani Salasatul Usul wa Adillatuha, tasnif Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Nah, ini di yang mana ini? Halaman berapa? Ad-du'a'u isnani ya. Doa itu ada dua atau qismani. Oke, silakan Ustaz. Di mana itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ghafarallahu lahu. Ghafarallahu li wa lahu ya. Dian habis bertanya mute Dian. Itu bersik. Mengatakan semua kita Sorry, dipenduk. ada bocil-bocil main-main. Sorry. Monitor Tri Sultan. Tri Sultan. Nah, bagaimana? Bahkan Tri Sultan Silakan dijawab. pertanyaannya. Tadi mengenai tawasul. Tawasul kan